Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nada Kurotu Aini dengan NIM 2378896 dari kelas H S1 Pariwisata Angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Dalam penjelasan ini akan saya bagi menjadi 3 chapter. Chapter pertama yakni pengantar sumber daya manusia. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu individu-individu yang bekerja dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia tidak hanya mencakup aspek fisik tenaga kerja, namun juga mencakup aspek mental dan emosional para pekerja lainnya. Manajemen sumber daya manusia juga berperan penting dalam membangun budaya kerja yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu otoritas sumber daya manusia. Otoritas ini terbagi menjadi 5, diantaranya otoritas lini yang dipakai oleh manajemen untuk mengarahkan aktivitas orang-orang dalam departemennya sendiri dan di area layanan. Yang kedua yaitu otoritas staf yang memberikan hak kepada manajer untuk menasehati manajer maupun karyawan yang lain. Yang ketiga manajer lini, yakni manajer yang mempunyai otoritas untuk mengarahkan pekerjaan bawahan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas organisasi. Yang keempat manajer staf yang itu manajer yang membantu dan menasehati manajer lain, serta yang terakhir otoritas fungsional, yakni memberikan hak kepada manajer untuk menasehati manajer maupun karyawan-karyawan yang lain. Selanjutnya, yaitu tugas dari manajer lini, yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang sesuai, memberikan orientasi kepada dan melatih karyawan baru, meningkatkan kinerja setiap orang, menerjemahkan kebijakan dan prosedur perusahaan, mengendalikan biaya tenaga kerja, mengembangkan kemampuan setiap orang, menciptakan dan mempertahankan moral departemen, serta melindungi kesehatan dan kondisi fisik karyawan. Yang terakhir yaitu kompetensi manajer. Yang pertama, promosi strategis yang mampu membantu menciptakan strategi perusahaan, aktivis kredibel menunjukkan kepemimpinan, baik dihormati, dikagumi, dan didengarkan segala kritik dan saran yang diberikan. Membangun kapabilitas, yakni menciptakan lingkungan kerja yang berarti dan menyejajarkan strategi culture, praktik, dan perilaku. Pejuang perubahan, yakni mencetuskan dan mendukung perubahan. Inventor dan integrator sumber daya manusia, mengembangkan bakat dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui perencanaan dan analisa angkatan kerja, serta mendukung teknologi dengan menghubungkan orang-orang melalui teknologi, baik media sosial maupun media yang lain. Memasuki chapter 2, kita akan membahas analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Manajemen bakat merupakan suatu proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Manajemen bakat membutuhkan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang nantinya akan dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu analisis pekerjaan yang merupakan prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang tersebut yang harus dipekerjakan untuk suatu perusahaan. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Sedangkan deskripsi pekerjaan merupakan daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan kepercayaan penyediaan dari suatu pekerjaan salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan baik dari pendidikan, keterampilan, dan lain sebagainya yang nantinya diperlukan serta produk lainnya dari analisis pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan seperti aktivitas kerja, perilaku manusia, mesin dan alat-alat, perlengkapan dan bantuan kerja, standar kerja, konteks pekerjaan, dan persyaratan manusia. Metode dalam mengumpulkan informasi ini dapat ditempuh melalui beberapa cara, di antaranya yaitu wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, kuesioner,
observasi, catatan harian maupun log peserta, serta teknis analisis pekerjaan kuantitatif atau kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Tahapan-tahapan dalam analisis kerja. Yang pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Ketiga, memilih posisi representatif. Keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Dan yang terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Menulis deskripsi pekerjaan. Yang pertama, dengan melakukan identifikasi pekerjaan, memberikan rangkuman pekerjaan, tanggung jawab serta tugas yang harus dilakukan, orientasi pemegang jabatan, standar kinerja, kondisi kerja, serta spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personel terlatih maupun tidak terlatih harus menerapkan kualitas seperti fisik, kepribadian, keterampilan, indera, dan mengisyaratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau dapat dilatih. 3 spesifikasi tersebut dibagi menjadi spesifikasi berdasarkan penilaian, spesifikasi berdasarkan statistik, dan juga matriks persyaratan pekerjaan. Yang terakhir, kita memasuki chapter 3 yang akan membahas perencanaan personel serta perekrutan. Perencanaan dan peramalan merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategi angkatan kerja. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mengatur pengarah dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menetapkan perubahan tersebut. Selanjutnya, peramalan kebutuhan personel dibagi menjadi 2, yakni analisis tren, seperti studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Dan yang kedua, analisis rasio, seperti teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis dan beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual, serta menawarkan penawaran kandidat dari dalam, yakni inventory kualifikasi atau keterampilan, seperti catatan daftar manual maupun komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan pengembangan bahasa, serta keterampilan khusus dari karyawan untuk menyeleksi kandidat. Pada saat ini, inventory kualifikasi biasanya disebut dengan CV. Selanjutnya yaitu bagan pengganti personel atau catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat perusahaan. Bila tadi kita membahas mengenai penawaran kandidat dari dalam, kini kita akan membahas penawaran kandidat dari luar, yakni dari banyaknya angka pengangguran akan memudahkan untuk mendapatkan jumlah karyawan, serta alasan untuk mendapatkan kandidat dari yang lebih kompeten dari kandidat yang sebelumnya. Serta perencanaan suksesi merupakan proses berkelanjutan secara strategis untuk menilai dan mengembangkan kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yakni mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan kandidat dari luar dan dalam, dan yang terakhir menilai serta memilih. Selanjutnya, sumber kandidat internal. Kelebihan dari kandidat internal ini biasanya lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat, lebih berkomitmen, peningkatan moral lebih mudah, orientasi yang lebih sedikit dan pelatihan pengumuman kerja, serta mempekerjakan kembali kandidat yang telah ada. Sumber kandidat eksternal dapat melalui perekrutan tersembunyi, merekrut via internet, biasanya melalui Google Meet maupun Zoom, pekerjaan paruh waktu atau part-time, perekrut eksekutif, dan perekrutan perguruan tinggi. Terakhir yang akan saya jelaskan yakni merekrut angkatan kerja yang beragam seperti merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal, merekrut usia lanjut, serta pekerja disabilitas. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.